terbitan LPPA Muhammadiyah Jakarta, cetakan pertama halaman 165 baris 4 dari atas tertulis bahwa sujud dalam sholat itu dengan mendahulukan tangan dengan alasan hadis yang lebih kuat. Dalam buku Himpunan Keputusan Tarjih cetakan ketiga halaman 92 dinyatakan bahwa Rasulullah SAW sujud dengan mendahulukan lutut. Karena kami berada di daerah transmigrasi, hanya dengan membaca buku-buku maka kami minta penjelasan mengenai hal tersebut. Pertanyaan dari Burhan Ramim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Jawab. Perbedaan tentang pengamalan sujud dalam sholat terjadi sejak abad pertama masuk abad kedua Hijriah. Sebagian mengamalkan sujud dengan meletakkan lutut lebih dahulu sebelum meletakkan kedua belah tangan. Pendapat ini adalah dari jumhur sebagian besar ulama. Menurut riwayat Ibnu Munzir, Umar, An-Nasai, Muslim bin Yasar, Sufyan Ats-Tsauri, As-Syafi'i, Ishaq dan seluruh ulama Kufah, sujud dalam sholat meletakkan lutut lebih dahulu. Sebaliknya pendapat Imam Malik, Ibnu Hazm dan Al-Itrah, jika sujud meletakkan kedua tangan lebih dahulu. Perbedaan pendapat itu berdasar penetapan atau pengambilan dalil yang berbeda atau dalam menarjihkan dalil-dalilnya. Masing-masing ada dalil yang dijadikan dasar pendapatnya. Dalil bahwa sujud itu dengan meletakkan lutut lebih dahulu sebelum kedua tangan ialah hadis Wa'il bin Hujr. Bismillahirrahmanirrahim. An Wa'il bin Hujr qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahada rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Artinya Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya, dan apabila beliau berdiri mengangkat kedua tangannya sebelum mengangkat kedua lututnya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hasil hadis riwayat Wa'il yang digunakan dasar pula oleh Muktamar Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan tuntunan salat, khususnya dalam sujud, yang dinukilkan dari kitab Nailul Autar. Setelah dikaji ulang, hadis itu juga tersebut dalam kitab Sunan Ibnu Majah di 1 halaman 216. Jami Sahih At-Tirmidzi juz 1 halaman 168, Sunan Abu Dawud juz 1 halaman 222, dan An-Nasai Sarah As-Suyuti halaman 224 juz 1. Hadis yang dijadikan dasar untuk bersujud dengan meletakkan tangan lebih dahulu sebelum lutut yaitu hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'i wal yadayhi qabla rukbatayhi. Artinya Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu bersujud, jangan mendurung seperti unta sedang menderum. Hendaklah meletakkan dua tangannya sebelum lututnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut ditulis dalam kitab Sunannya juz 1 halaman 222. Matan yang senada disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi juz 1 halaman 168. Hadis Abu Hurairah ini juga dijadikan dasar oleh Majelis Tarjih. Hanya saja mengambil dari kitab Taisurul Usul yang kurang sesuai dengan lapas yang mungkin dari kitab-kitab Sunan. Ini kata yadda'u yang mestinya wal yadha. Terdapat kedua hadis di atas. Terhadap kedua hadis di atas ada yang menganggap bertentangan dan kemudian menarjihkan, seperti Al-Khattab Taibi memandang bahwa hadis Wa'il lebih kuat dari hadis Abu Hurairah, sehingga mengamalkan sujud dengan meletakkan lutut lebih dahulu di tangan, sebagaimana dipilih Majelis Tarjih. Tetapi Ibnu Hajar memilih pengamalan sujud dengan meletakkan kedua tangan lebih dahulu, karena hadis Abu Hurairah dipandang lebih kuat. Demikian pula pendapat Al-Albani dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi. Tetapi ada juga ulama yang mengamalkan kedua cara itu, yaitu dengan meletakkan kedua lututnya lebih dahulu jika dipandang hal itu lebih mudah dilakukannya, dan apabila ada kesukaran maka meletakkan kedua tangan lebih dahulu. Demikian menurut Syekh Aziz bin Baz, mantan rektor Universitas Islam Madinah, dalam bukunya Kaifatus Sholatin Nabi halaman 12. Mengingat semua itu, apa yang kita amalkan ialah sebagaimana yang tersebut dalam Himpunan
keputusan tarjih karena belum ada perubahan. Demikian telah dibacakan terkait jika sujud tangan atau lutut dahulu. Jadi ada dua hadis, punya dua dasar. Di sini dijelas pendapat jumhur lutut terlebih dahulu, kemudian tangan. Nah, kedua-duanya di akhir dituliskan apabila ada kesukaran maka tangan terlebih dahulu. Menurut Syekh Aziz bin Baz, ini perlu pernah dengar juga saat itu ketika Rasulullah sudah agak kesulitan bila lutut terlebih dahulu, jadi tangannya terlebih dahulu. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, tutup dengan pertukaran majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.